Kau. Yuk, Mbak Catur. Yuk, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Bapak Ibu Guru PJOK hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk pertemuan tatap maya di modul 1.6 ini 2 JP atau 2 jam pelajaran, waktunya yaitu 90 menit. Kemudian nanti akan membahas tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, monggo untuk Pak Sukas untuk mengawali dengan memimpin doa. Monggo Pak Sukas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim kepada Pak Fasil yang terhormat dan rekan-rekan guru PJOK Kecamatan Adiwena, khususnya kelompok 1. Mari sebelum acara session tatap maya ini dimulai, kita memohon pada Allah SWT agar kegiatan ini berjalan lancar dan tak kalah pentingnya bermanfaat khususnya bagi peserta. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Pak Sukas yang telah bersedia memimpin doa. Untuk selanjutnya, izin untuk touchscreen. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Iya Pak, kelihatan jelas. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa di modul 1.6 untuk pertemuan tatap maya ini kita akan membahas tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya. Seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, kita mulai dengan kesepakatan bersama, menyalakan kamera atau on kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian kita bisa memaksimalkan fitur chat yang ada, kemudian apabila ingin bertanya, kita gunakan klik raise hand, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar karena kita menggunakan pertemuan tatap maya, ya. Ada kalanya sinyal juga berpengaruh. Kemudian untuk tujuan pada pertemuan tatap maya 1.6 kali ini, capaian modulnya adalah guru atau peserta mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khusus modulnya adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design atau desain mundur.
pada pertemuan minggu lalu, pada tatap maya kemarin, ya, kita sudah mempelajari tentang backward design atau desain mundur dalam perencanaan pembelajaran PJOK. Ya. Untuk agenda kita pada sesi ini adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design atau desain mundur. Ya. Pada modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1 atau perencanaan pembelajaran PJOK itu ada elaborasi isi, 1 jam pelajaran asinkron. Ya. Ini peserta mengelaborasi yang pertama langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran atau penilaian pembelajaran, kemudian yang keempat ada pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Kemudian, unggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS itu untuk due date-nya tanggal 3 Oktober, berarti hari ini nanti malam, ya, batas akhirnya. Kemudian di sini juga ada kuatkan pemahaman, yaitu 2 jam pelajaran tatap maya. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Ya. Ini kita sedang melakukan, yaitu tatap maya 2 jam pelajaran. Yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci, kemudian kedua melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS, RPP atau modul ajar. Kemudian yang ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Berikutnya ada lakukan, ya. Ini 1 jam pelajaran asinkron. Peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design atau desain mundur. Ya. Setelah kita mempelajari apa itu backward design, ya, maka nanti di asinkron yang 1 jam pelajaran ini lakukan, ya, peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Berarti nanti, ya, setelah kita belajar, ya, menganalisis, kemudian melakukan telaah, ya, setelah itu, ya, kita perbaiki, ya, atau kita kembangkan dan perbaiki RPP atau modul ajar yang kita buat. Kemudian ada refleksi, ya, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Kiranya itu nanti yang akan kita pelajari. Kemudian, nah ini, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, 3 komponen utama itu apa saja Bapak Ibu? Monggo barangkali ada yang sudah membaca modul. Monggo. 3. Monggo Bapak Ibu. Singkatan apa ya? Monggo Pak Muhyiddin. Ini lagi nampilin
Oh iya. Monggo. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan pada merencanakan pembelajaran. Oke, Pak Sukas, monggo Pak Sukas. Monggo Pak Sukas yang sudah resen. Oke, Pak. Oke. Yang pertama sebelum kita merencanakan pembelajaran, kalau menurut saya itu yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun atau melihat kebutuhan siswa, termasuk di situ menyesuaikan dengan media atau sarana prasarana. Kemudian yang ketiga, menyiapkan rencana yang sudah tadi sudah saya katakan, Pak. Jadi setelah merumuskan tujuan, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, yang 3 baru menyusun modul ajar atau RPP. Matur nuwun Pak Sukas ya atas jawaban tadi. Berarti yang pertama tadi menentukan tujuan pembelajaran, kemudian merancang penilaian atau asesmen pembelajaran, kemudian yang ketiga merencanakan kegiatan pembelajaran. Oke, Pak Sukas. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak Sukas. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ini yang pertama ada tujuan pembelajaran ya. Kita tentukan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Nantinya akan menentukan hasil belajar yang akan kita inginkan. Kemudian asesmen pembelajaran atau merancang penilaian ya. Nanti menentukan jenis penilaian, kemudian membuat instrumen penilaian, kemudian juga nanti menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya. Pastikan nanti penilaian yang dirancang dapat mengukur secara akurat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian aktivitas pembelajaran ya, merencanakan kegiatan pembelajaran ya. Kita pilih materi pembelajaran, kemudian mendesain aktivitas pembelajaran, maksudnya rancang aktivitas pembelajaran yang bervariasi dan menarik seperti permainan, kemudian ada simulasi, kemudian ada demonstrasi, kemudian menggunakan berbagai metode pembelajaran, ya, bisa dengan ceramah, diskusi, kemudian praktek langsung, ya, untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Kemudian yang berikutnya, dalam merencanakan kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran, kita juga menyediakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Ya. Pastikan nanti lingkungan belajar yang mendukung aktivitas fisik dan memberikan rasa aman bagi siswa. Ya. Ini nanti pada aktivitas pembelajaran itu biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa. Ya. Pada backward design atau desain mundur itu dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Ya. Ini kita mulai dari tujuan pembelajaran dulu, kemudian asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Itu biasanya
Kalau yang sudah-sudah, saya pribadi itu biasanya tujuan pembelajaran, aktivitas, kemudian baru kita lakukan penilaian atau asesmen pembelajaran. Tapi setelah saya belajar, ya, kita mulai dari tujuan pembelajaran dulu, kemudian asesmen, baru kemudian aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Ya. Kita akan membahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ya, di sini ada ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran, ya, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator ya, ketercapaian tujuan. Nah, di sini kita coba fase B. Ya. Ada kurikulum merdeka, ya, yang umum itu ada beberapa fase. Ya. Untuk mungkin Bapak Ibu Guru PJOK juga sudah tahu. Ya. Fase pondasi itu untuk kelas PAUD, kemudian fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kemudian ada fase B. Fase B 3, itu 4. untuk kelas 3, 4. Ya. Kemudian ada fase C, itu kelas 5, 6. Kemudian nanti untuk SMP ada fase D untuk kelas 7, 9. Ada fase E untuk kelas 10. Dan untuk SMA itu ada fase F. Fase D itu untuk kelas 7 sampai 9 SMP. Kalau untuk fase E itu kelas 10. Dan untuk fase F-nya kelas 11, 12. Ya. Nanti di SMK juga sama fasenya, fase E dan fase F. Kemudian ada yang di SLB juga ada, kemudian kesetaraan juga menggunakan fase juga. Nah, kita ini contoh fase B. Fase B ini berarti kelas 3 dan kelas 4 SD. Elemennya terampil gerak, kemudian capaian pembelajarannya peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ya. Ini nanti kita dapat ya, untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran, kemudian elemennya terampil gerak. Ya. Kemudian lanjut, nah sekarang tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya. Ini tujuan pembelajarannya sudah kita dapat, ya, yaitu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak kan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya. Di capaian pembelajarannya ya di sini berbunyi peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya. Lanjutnya untuk asesmen pembelajaran atau penilaian pembelajaran. Ya.
bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian kita dapat menentukan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Ya. Nah, yang pertama, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kira-kira nanti kita buat pertanyaan dan jawaban pilihan gandanya seperti apa. Nah, kemudian asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, berarti nanti kalau seumpama kita membuat ya penilaian dengan pilihan ganda itu tidak cocok ya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Ya, berarti kita menggunakan penilaiannya menggunakan rubrik. Ya. Kalau menggunakan penilaian dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, kira-kira kalau di sini tujuan pembelajarannya untuk mendemonstrasikan rangkaian gerak, berarti yang kita nilai kan nanti ya rangkaian geraknya. Kalau di sini asesmen dengan pertanyaan dan jawaban ganda, kita nilai di pengetahuannya. Ya. Ini yang dinilai berarti gerak. Kemudian aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, ya, tadi capaian pembelajarannya sudah, kemudian tujuan pembelajarannya sudah, asesmen pembelajarannya sudah, kemudian aktivitas pembelajaran. Ya, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak. Ya. Sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Ya. Dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita akan mempelajari ya, atau siswa dengan tujuan peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya. Ini bisa dengan rangkaian senam irama. Ya, dengan menggunakan musik atau menggunakan ketukan. Kemudian lanjut desain mundur atau backward design. Ya, tadi sudah mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan, ya sebelum kita membahas 3 langkah di awal, ini nanti langkah selanjutnya yakni ya yang keempat memperhatikan diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keenam menyusun langkah pembelajaran. 7 menyusun rencana keselamatan. Ya. Kenapa kita menggunakan desain mundur atau backward design? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ya. Backward design menjadi penerjemah bagi Bapak Ibu guru
dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian ya, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ya. Jadi kita analisis. Nah, di sini ya, Bapak Ibu nanti saya bagikan kolom Padlet di kolom chat. Nah, silakan nanti ada 4 Padlet yang akan bagikan di kolom chat. Silakan nanti Bapak Ibu isi. Oke. Oh ya, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, monggo. Oke, saya bagi kolom Padlet dulu ya, Bapak Ibu, di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, 4 Padlet yang ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi terkait pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang Ibu atau Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Kemudian yang di Padlet yang kedua, bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dan yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kemudian yang keempat, apa yang Ibu atau Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Monggo Bapak Ibu untuk mengisi kolom Padlet yang sudah saya bagikan di kolom chat. Bisa dibuka nggih Bapak Ibu? Bisa dibuka Pak Wahidin? Saged, Pak. Oke.
Link ketiga nggak bisa dibuka. Apakah teman-teman sama? Nggih, nggih. Mboten saged dibuka. Yang diisi berarti yang 124 dulu, Mbak Catur. Kali Mas Dimas teman-teman yang diisi 124 dulu. Nggih, mohon maaf. Bentar. Saya sambil menyelesaikan Padletnya yang 124 ya. Di sini saya akan membacakan jawaban yang Bapak Ibu sudah kerjakan ya. Yang pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu atau Bapak susun? Pak Wahidin jawab, saya berharap siswa aktif dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan kompetensi dan pemahamannya, dapat belajar mandiri, tumbuhnya nilai positif, menerapkan nilai-nilai kehidupan, serta mampu berpikir kreatif dan inovatif. Terima kasih Pak Wahidin. Kemudian dari Mas Afan di sini yang pertama siswa hadir dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa mampu mengembangkan keterampilan dan pemahaman sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian siswa dapat belajar mandiri, memiliki inisiatif dalam pembelajaran, kemudian mampu berkolaborasi,
antara sesama siswa dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kelima, mampu mengembangkan kreativitas dan mampu berinovasi. Keenam, secara kritis siswa mampu mengevaluasi diri, menilai peningkatan kemampuan sendiri. Ketujuh, siswa memiliki etika akademik yang baik. Serta yang terakhir, mampu mengembangkan segala keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Ya, terima kasih Mas Apan atas jawabannya. Dari Mas Tegar, ya, aktif berpartisipasi, ya, siswa diharapkan terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik diskusi, presentasi, maupun tugas individu atau kelompok. Kemudian berani bertanya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, ya, memiliki rasa ingin tahu, kemudian siswa bertanggung jawab, ya, harapan spesifik sesuai dengan materi atau tujuan pembelajaran, memahami konsep, kemudian menerapkan pengetahuan, mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada dari Mas Dimas juga aktif berpartisipasi, menguasai keterampilan dasar, ya. Kemudian menjaga kesehatan, menumbuhkan sikap sportif, bekerja sama, kritis, ya. Menikmati proses pembelajaran, ya. Kemudian dari Mas Nopan ada, saya berharap anak-anak dapat belajar tentang pentingnya olahraga yang nantinya akan berguna di lingkungan. Kemudian siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan antusias. Kemudian menjaga kesehatan dan kebugaran pada diri dan keluarga dengan melalui pendidikan olahraga yang ada di sekolah. Kemudian dari Ibu Paramita ada peserta didik dapat mendengarkan dengan seksama, kemudian mengerti tentang materi, ya, meraih nilai yang cukup, memuaskan, dan dapat membahagiakan orang tuanya. Sebagai guru harus semangat membimbing peserta didiknya. Ya, kemudian ada dari Mbak Catur, saya harapkan dari proses pembelajaran yang telah saya susun, peserta didik mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan bermakna. Ada dari Pak Bejo, ya, peserta didik telah mengikuti pembelajaran PTK. Yang saya sampaikan adalah mereka dapat mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik dan kesehatan, serta memahami prinsip-prinsip olahraga. Sementara dari Pak Sukas, pemahaman konsep, ada partisipasi aktif, ada kemandirian belajar, keterampilan berpikir kritis, ya, kemudian ada perilaku positif, hasil belajar yang optimal. Nah, jawabannya sangat, ya, mantap, sangat bagus. Terima kasih teman-teman. Ya, Pak Bambang yang baru bisa bergabung. Ya Pak Bambang, ya, posisi lagi di Purwokerto. Ya. Kemudian yang Padlet yang kedua, bentar Bapak Ibu. Ya. Ini bagaimana cara Ibu atau Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Ya. Dari Pak Wahidin, ini bentar Bapak Ibu.
Ya, sini bagaimana cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dari Pak Wahidin, cara yang saya gunakan diantaranya melalui dengan melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran, seperti kuis, observasi, ujian, ataupun diskusi, serta dengan ujian atau tugas akhir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari Mas Afan, ini anak bisa memahami dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, anak terus mencari tahu hal-hal baru yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Kemudian anak bisa berkolaborasi dengan teman. Kemudian anak merasa senang dan termotivasi untuk terus belajar. Ya. Dari Mas Tegar, ini ya tentu saja saya bantu Anda untuk merumuskan beberapa cara untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini cara mengetahui keberjalanan. Yang pertama melalui tugas harian seperti kuis, ulangan. Guru dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian ada observasi, ada portofolio, analisis hasil tes, ya, tes sumatif, kemudian analisis kesalahan, ya, ada tanggapan siswa, jurnal refleksi, ada kuesioner, kemudian perubahan perilaku, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan keterampilan berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi. Ya. Jawaban-jawabannya sudah bagus menurut saya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, monggo. Dari teman-teman, saya kira jawabannya sudah bagus-bagus untuk Padlet yang keempat. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan kirim lagi. Tadi ada masalah. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, untuk presentasinya. Ya, sini tadi sudah. Kemudian, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Ya. Kita gunakan ABCD dalam tujuan pembelajaran, yaitu merumuskan audiens, kemudian merumuskan behavior, kemudian ada merumuskan condition, dan merumuskan degree. Nanti kita buat peserta menjadi 3 kelompok. Kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang telah Bapak unggah pada sesi asinkronus. Kalau belum diunggah, ya, nanti silakan salah satu nanti di antara peserta, ya, di antara 3 kelompok, ya, modul ajar atau RPP-nya untuk
ditelatah atau dianalisis. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian memperhatikan diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Ya, tiap kelompok nanti menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Ya. Nanti berarti saling menganalisis di antara kelompok, di antara satu kelompok dianalisis dulu, kira-kira sudah sesuai dengan kerangka backward design atau belum. Nah, nanti kalau belum silahkan panjenengan melakukan perbaikan. Kemudian setelah itu tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar yang nantinya untuk dipresentasikan. Nah, setelah dianalisis kemudian diperbaiki, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Contoh di kelompoknya Mas Dimas ada punya Pak Wahidin atau punyanya Pak Sukas, nanti barangkali satu kelompok untuk dipresentasikan. Kira-kira ini loh perbaikannya yang tadinya asesmen masih di bawah di urutan sebelum tujuan pembelajaran. Yang betul kan nanti asesmen posisinya ada di setelah tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, baru rencana atau kegiatan pembelajaran. Biasanya asesmen kita taruh di bagian belakang. Itu nanti bisa menjadi temuan pada saat perbaikan. Kira-kira jelas nggih Bapak Ibu? Untuk kelompoknya nanti saya bagi di ballroom, kemudian ada yang di main room, yang di ballroom 2, yang di main room 1. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Wahidin? Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Yeah. Saya bagi Penerita itu takut mama, penerita itu pura-pura munggah.
Monggo Bapak Ibu. Mas Dimas dapat di main room berapa Mas Dimas? Ya di mana di sini? Kalau Pak Dimas. Bentar. Monggo nggih, monggo Bapak Ibu. Ada yang 4, ada yang 3 nggih. Halo, Pak Bejo, Pak Dimas. Ini tadi kemana? Ya, Pak Bambang, gimana? Halo, Pak Bambang. Gimana, Pak Bambang? Halo? Ya Pak Bejo. Saya nggak pegang Gimana? laptop Pak Bejo. Saya nggak pegang laptop ini, saya nggak bisa itu. Tadi apa sih tugasnya, suruh apa sih? Saya nggak Suruh tahu. Saya posisi lagi di Purwokerto, ini lagi menghadiri apa namanya, itu wisuda. Iya, nggak pegang laptop. Pak Dimas Suruh mana Pak itu. Dimas? Suruh Keluar. RPP. Suruh RPP ya. Pak Fasil baginya harusnya Pak Fasil sing bagi yo. Dadine ora mlebu metu Pak Fasil. Oh, Pak Dimasnya keluar ini kemana? Pindah jantung. Nah itu. Pak Fasil harusnya yang membagi kelompoknya. Jangan cari sendiri-sendiri Pak Fasil. Nggih Pak Bejo, pripun Pak Bejo? Ki kelompoknya pada metu miki. Dimas metu, Tegar metu, pindah. Berarti 3 panjenengan Pak. Mas Dimas kelompok 2 Pak. Di breakout room 2. Jenengan Pak Sukas, Pak Bambang, 3 orang. Oh ya. Pak Bambang enggak bawa laptop itu Pak Fasil. Ini berarti dengan Saya nggak bisa ini Pak, iya nggak bisa. dengan kali Pak Sukas pun. Iya, saya bisa mendengarkan. Ini pakai HP. Pak Bejo. Pak Bejo. Siap, tugasnya apa sih? Nanti
RPP-nya jenengan dianalisis. Biasanya kan kalau RPP yang dulu itu asesmen itu kan paling bawah. Ya. Kalau ini kan tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, kemudian baru nanti setelah itu kita merencanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya itu. Nanti hasil itunya yang asesmen ditaruh setelah tujuan pembelajaran saja, Pak. Asesmen ditaruh Setelah tujuan pembelajaran. setelah tujuan pembelajaran. Oke. RPP ini rung enggak sih rung dikirim sih. Ya nggak apa-apa. Nanti RPP-nya jenengan, ya kalau sudah dikirim ke WA-nya saya nanti tak presentasi. Nanti yang itu saya. Berarti sing salah bayar. Nggih, yang salah saja ya. Iya, tadi ini bisa dipresentasi dong sing bener berarti ra bisa dibenerno. Ya dianalisis dulu, Pak. Iya gaya nemen ya. Padahal salah RPP ini. RPP bener. Orang ndak berdefiniasi men Pak Fasil. Ya dicoba, Pak. Ya wes, yang bener tak kirim jenengan ya. Nggih. Nanti jadinya kenal. Apa Pak Sukas? Itu Pak Sukas RPP ini serampung loh. Apa sih? Nih, RPP ini Pak Sukas sudah selesai. minta uang mama keh. Pak Sukas, 5.000. RPP ini dikirim Pak Sukas. Ayo, Oh iya nih, baru break pribadi. Lebih ngerti kayak malah. Itu tadi malah saya sudah ngomong awalnya ya Pak Fasil. Saya masih ragu untuk ngupload atau nge-share atau buat RPP karena perubahannya kan belum baku. Jadi masih dalam rancangan RPP saya. Masih dalam angan-angan. Malah sing rancangan kuwi dadi engko terus dibenerna dadi bener Pak. Yang durung sih. Arep njenengan bae iki wis tanggung, iki rupane wis pandil karo Pak Fasil.
Pak Fasil. Pak Fasil. Nah, ini ada tambahan amunisi baru ini, yang muda ini. Beriben Pak Bejo, paling mancing metu.
kelompok. Pak Fasil, udah tak kira BA Pak Fasil. Japri.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan diskusi untuk tentang rencana pembelajaran atau modul ajar. Nah, ini yang mau maju untuk mempresentasikan kelompok mana dulu? Monggo. Apa mau diundi? Kelompok 1 dulu, Pak, mulai dari kelompok 1 itu. Diundi atau gimana? Apa kelompok 1 dulu? Kelompok 1 berarti yang ada di main room ya. Gimana Bapak Ibu? Kelompok 1 siapa saja, Pak? Kelompok 1 ada Pak, yang di main room ada Pak Bejo, ada Mas Imam Al-Iksan, ada Pak Sukas, kemudian ada Pak Bambang. Ya, monggo. Kelompok 1 dulu, Ya, Pak. monggo kelompok 1. Gimana kelompok 1, Pak Bejo? Nggak siap, lanjut kelompok 2. Monggo, Pak Bejo, Pak Sukas. Apa mau diundi? Mau diundi aja Bapak Ibu? Ya, diundi aja, Pak. Oke, Pon. Oke. Nah. Kelompok 3 dulu nggih, Bapak Ibu. Monggo untuk kelompok 3. Monggo kelompok 3. Kelompok 3, Bu Catur. Monggo Bu Catur. Ya, Bu Catur, monggo. Kayak tong Bu Catur tadi semangat-semangat teman. Oh, tetep ya. Tegas kita. Tuh anak kelompok siji kayak pada meneng anteng. Monggo Bu Catur. Yang mau mempresentasikan jenengan. Nggih, ini modul ajar rencana pembelajaran milik teman kita yaitu Bu Paramita. Akan coba saya. Bu Paramitanya mana, Bu? Bu Paramitanya ngumpet, Pak. Aduh, ya. Ditampilkan bisa, Mbak. Pak Catur. Oke. Share screen, Bu. Oke, nggih. Oke, sip. Sip, oke, siap. Tulis. Dipencet apa ya? Donsel apa? Jadi tinggal naik turun, oh, Bu. Ditarik kursor ke atas bawah. Tunjukkan aksimu yuk, gantian yuk. Yo, Dari Ya, atas sing dulu, Bu duwe. Catur. Sing duwe B kayak aku. Yang bagian nyemangati. Awas, salah pencet. Kemudian dia jadi. Sudah terlihat Bapak Ibu. Oke, jelas. Lihat. Ini rencana pembelajaran miliknya teman kita Bu Paramita, berasal dari Sekolah Negeri Bersolid 2. Pokok bahasanya variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan net. Mengambilnya kelas 6 semester 1. Subpokok bahasan aktivitas modifikasi pola gerak dasar variasi passing bawah.
dimensinya mandiri dan gotong royong. Masa tak bacakan semua? Apa kan bisa dilihat? Ya. Yang ada yang direvisi Bu Catur setelah tadi dianalisis. Oke, yang mana Pak? Monggo direvisi dulu. Jenengan yang tadi Ya, apa ya? hasil diskusinya Bu Catur, sih. mau Hasil diskusi diskusinya tadi. Ya. Aduh. Kan niki diskusinya apa Bu Mita? Ayo. Packingson. Monggo Bu Mita saling melengkapi nggak apa-apa Bu Mita. Lanjut aja wis. Ya, capaian Ini pembelajaran. capaian pembelajarannya mengambilnya fase C. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mempraktikkan pola gerak dasar, variasi passing, dan servis permainan bola voli. Yang kedua, memahami fakta, konsep, dan prosedur pola gerak dasar, variasi passing, dan servis permainan bola voli. Yang ketiga, menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam menyimak arahan dan umpan balik yang diberikan guru, mulai dapat menghormati orang lain, serta menerima ragam keriangan yang didapat melalui aktivitas jasmani. Indikatornya, menerapkan pola gerak dasar, variasi passing, dan servis permainan bola voli, menerapkan pola gerak dasar, variasi passing, dan servis permainan bola voli dalam bentuk permainan yang sederhana, kemudian mengidentifikasi pola gerak dasar, variasi passing, dan servis permainan bola voli, mencontohkan pola gerak dasar, variasi passing, dan servis permainan bola voli. 2.3 ini menjelaskan cara melakukan pola gerak dasar, variasi passing, dan servis permainan bola voli. Yang indikator 3.1 menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam kelompok kecil untuk melakukan perubahan positif. 3.2 menunjukkan etika yang baik, saling menghormati, dan mengambil bagian dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani atau kegiatan sosial lainnya. 3.3 menunjukkan dalam menerima ragam keriangan yang didapat melalui aktivitas jasmani. Asesmennya, uji unjuk kecak asesmen proses maupun selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian peer assessment. Yang ketiga, formulir dan rubrik assessment. Untuk indikator 2.1-nya, asesmennya, tes tertulis dan lisan dalam proses pembelajaran dan akhir pembelajaran, kemudian self-assessment, terus soal tes tertulis dan rubrik assessment. Untuk 3.1-nya, penilaian diri dan observasi selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian siswa dan guru, dan formulir dan rubrik asesmen. Untuk asesmen nanti ada formulir terlampir. Monggo Bapak Ibu di sini dulu, apakah ada kekurangannya atau bagaimana? Monggo minta masukan dari Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada masukan dari punya kelompok tadi, kelompok 3. Barangkali ada yang mau menambahkan. Apakah RPP ini sudah? Ya, Pak Sukas, monggo Pak Sukas. Ya, kalau menurut saya, menurut saya Pak Fasil itu tidak ada kekurangan, bahkan adanya kelebihan. Satu, kelebihannya berani mengutarakan, mempresentasikan. Saya sendiri belum bisa tuh sebenarnya seperti itu. Cuma tadi sejak awal saya bertanya kepada Pak Fasil itu ya, RPP yang bentuk baku untuk kurmer itu kan sampai menurut saya sampai dengan detik ini bahasanya belum ada untuk patokan. Kemudian ditambah
itu aja belum paham, ditambah tadi modul 16 awalnya kan setelah di modul ajar ya Pak, setelah tujuan pembelajaran kan itu asesmen ya, kemudian baru aktivitas. Ini yang dari kelompoknya Mbak Catur kan masih asesmennya terakhir ya, kalau nggak salah itu, kalau dari lihat dari sininya. Itu mohon dianuk lagi Pak Fasil. Oke, terima kasih untuk Pak Sukas. Ya, untuk modul ajar sendiri ya, kita dapat melihat pada pada PMM itu di situ ada untuk perangkat ajar, itu ada modul ajar, kemudian ada CP, ada apa. Kita dapat melihat di situ ya. Untuk kurikulum merdeka kita dibuat kebebasan Pak Sukas, berarti tidak ada yang baku. Tapi untuk terus terang untuk mapel PJOK-nya itu ini kan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, berarti nanti kita melakukan diagnosis awal dulu atau asesmen awal dulu untuk memilah-milah mana anak yang sudah mahir, mana anak yang untuk penampilannya atau pembelajarannya cukup, kemudian yang sedang gitu. Tapi kalau untuk pertemuan pertama pada saat kita mau melakukan pembelajaran, kita langsung berdiferensiasi, itu saya kira tidak bisa karena kita harus melakukan asesmen awal untuk memilah-milah atau membagi kelompok anak berdasarkan kemampuan. Itu Pak Sukas. Kebetulan saya sendiri banyak melihat untuk referensi modul ajarnya itu pada PMM. Di situ ada perangkat ajar, ada CP, ada apa. Ya, kalau nanti dengan buka di PMM nanti ada dengan buka melihat fasenya, nanti ada fase B, fase C, ya, sesuai dengan kebutuhan modul ajar panjenengan. Kemudian untuk punya kelompoknya Mbak Catur tadi yang dipresentasikan punyanya Ibu Paramita, saya kira kalau kita lihat ke bawah lagi, coba Bu Catur kita lihat ke bawah lagi, di situ ada modul ajar, ya, tujuan pembelajaran, ke bawah lagi coba. Nah, ada pertama capaian pembelajaran, kemudian ya tujuan pembelajaran, ada indikator, ada asesmen. Ya, baiknya nanti setelah tujuan pembelajaran, ini asesmennya berarti langsung gabung dalam satu ya, kotak di sini. Ya, ada tujuan pembelajaran, indikatornya apa, kemudian asesmen. Ya, kemudian setelah asesmen baru ke bawah lagi, Bu Catur, bawah lagi. Nah, di sini ada prosedur kegiatan pembelajaran atau rancangan kegiatan pembelajaran. Di sini ada materinya, kemudian ada persiapan mengajar. Ya. Ini saya kira juga menurut saya pribadi sudah betul, ya. Karena yang di bawah itu asesmen menurut saya cuma lampirannya Pak. Ya. Coba ke bawah lagi, Mbak Catur. Nah, terus. Nah, ini kayaknya yang di bawah lampirannya, ya. Ini asesmen ini kalau bisa. Mohon maaf barangkali asesmennya masih di bawah, Pak. Iya, masih di bawah. Ya. Ini yang berarti yang dalam satu format tadi, ya. Ini berarti asesmen yang tadi yang masih di bawah setelah. Yang mana Pak? Rancangan yang ke atas lagi Mbak, ke atas. Ke atas. Oke, ke atas terus. Kode kalau stop. Terus, ke atas terus. Kebatasan. Terus. Nah, ini setelah, nah iya.
Ini yang dengan ya. Ini jangan di asesmen tapi lampiran asesmen, Mbak. Oh, ditambahin ya. Karena di atas sudah ada asesmen sih yang dalam satu format. Lampiran Pak, asesmen. kalau itu sih, kalau asesmen yang tadi di kotak yang berbarengan sama indikator itu ditaruh di bawah, itu dibolehkan atau tidak? Ditaruh di bawah di mana? Yang tadi yang satu kolom sama yang tadi, apa tujuan pembelajaran? Penempatannya? Penempatannya yang betul itu ditaruh setelah tujuan pembelajaran. Oh. Ya, setelah tujuan pembelajaran. Ini kan pakainya formatnya yang tujuan pembelajaran, kemudian indikator, kemudian baru asesmen. Iya. Tuh. Nah, kalau mau ganti, ini ganti dengan lampiran asesmen. Ya. Oh, yang ini ya? Ya, ini asesmen yang ini ganti lampiran asesmen. Karena di atas sudah satu format dengan tujuan, kemudian ada indikatornya, kemudian ada asesmennya itu. Ya. Pokoknya untuk asesmennya itu di atas rancangan pembelajaran, rancangan kegiatan pembelajaran itu. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan? Monggo Mas Dimas, atau Pak Bejo, atau Mas Nopan, monggo, atau Pak Wahidin. Mas Imam, monggo Mas Imam. Ya, ini sudah cukup bagus ya Bapak Ibu. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya. Ya, cukup nggih Bu Catur. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Berarti kalau stop nggih, presene nggih. Nggih, matur nuwun Bu Catur. Nggih. Sekarang kita undi lagi. Oke. Kita undi lagi yang dapat kelompok mana. Ya, kelompok 1, monggo Bapak Ibu yang kelompok 1. Monggo Bapak Bejo, Pak Sukas, kemudian Pak Bambang tadi sama Mas Imam. Saya bantu untuk share screen nggih. Pak Sukas, Pak Bejo. Monggo Pak Bejo. Atau Pak Sukas, monggo. Itu Pak Bejo aja Pak, karena miliknya Pak Bejo itu. Biar lebih Pak Bejo. Saya dari awal kurang paham, teman-teman. Nggih. Masih Pak bingung. Bejo. Pak Bejo.
Coba tolong dikebawahkan, Pak. Halo, langsung Pak. di anu aja Pak, nanti suruh baca suruh lihat toh Pak. Itu Iya, yang iya. nanti yang nanggapi siapa. Monggo Pak Bejo dibacakan. Nah, sini modul ajar dari Pak Bejo. Monggo Pak. Yang dibacakan apanya Pak? Modul ajar, kemudian untuk satuan pendidikannya nggak usah langsung ke capaian dan tujuan pembelajarannya Pak. Untuk elemen, kemudian capaian pembelajaran elemen. Ya Pak Bejo. Iya, elemen tuh capaian pembelajaran elemen terus tujuan pembelajaran. Ya, terus naik turunkan loh. Ya, di sini Pak Bejo ada pengetahuan gerak. Kemudian ada keterampilan gerak, pengembangan karakter dan internalisasi, ya, nilai-nilai gerak. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, terus ada apa lagi Pak? Kriteria tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada kesimpulan, indikatornya juga ada, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, setelah ini asesmen pembelajaran, ada asesmen awal, ya, diagnosis kognitif, kemudian tes tertulis, ada bentuk soal, jawaban singkat, ya, dilakukan di pertemuan ke-1, kemudian ada asesmen formatif, elemen pengetahuan gerak, ada elemen keterampilan gerak, kemudian ada asesmen sumatif, ada pertanyaan pematik. Ya. Nah, lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Setelah asesmen, dilanjutkan kegiatan pembelajaran. Ya, sudah betul ya Pak Bejo ya, sesuai dengan backwalk design. Ya. Sudah. Ini ada lampiran-lampirannya. Ya. Ya. Dari RPP-nya kelompok 1 punya Pak Bejo. Nih, barangkali ada yang mau menambahkan, monggo, Bapak Ibu. Yo Mas Novan. Mas Novan. Monggo Mas Novan. Ya itu untuk tadi kegiatan awal berapa menit ya Pak tadi itu udah coba turun Pak. Itu kan 2 jam pelajaran itu ya Pak ya Pak modul apa nih? Oke, 2 kali 35 menit, berarti 2 jam pelajaran. Ya pakainya 2 kali 35 menit, bukan yang untuk 30 menit itu ya nanti. Oh iya. Monggo Mas Novan. Ini udah komplit Mas ya. Ya komplit Iya, Mas. Mas Novan nggak tanya itu dari mana Mas Novan ngambilnya? Tanfane kuwe sing apik nemen kuwe. Oke. Pak Bejo, itu ada yang tanya referensinya dari mana Pak Bejo? Itu kiriman dari Pak Sukas tadi malam. Senangannya nyenengana wong nah.
Kegiatan pendahuluan 5 menit, Pak. Oke. Ada izin saya minta nggih, Pak Bejo. Oh, Siap, Amen. Nggih. Nyuwun Gimana, sewu Pak, Pak bisa Fasil? dilihatkan asesmennya Pak. Gimana Pak Asesmennya, Fasil? nggih, nggih Pak. Nggih, Pak asesmen. Nyun sewu, niki Pak Wahidin. Nyuwun sewu Pak, ini mau tanya boleh Pak? Nggih, Untuk monggo yang nggih. asesmen formatif yang kedua, elemen keterampilan gerak, di situ hanya mengamati saja Pak. Apa melakukan pengamatan keterampilan gerak spesifik yang dipraktikkan peserta didik, maksudnya gimana Pak? Kurang begitu paham saya Pak. Nyuwun sewu. Monggo Pak Bejo. Untuk itu kan kita menilainya anak yang disuruh maju menampilkan gerakan lempar tangkap bola. Jadi yang kita nilai kan keterampilan geraknya. Spesifiknya itu keterampilannya gerak betul apa enggak, kurang apa enggak, kan penilaiannya ada masing-masing. Itu kurang gimana? Gimana Pak Wahidin? Ya Pak, maksud saya kalau misalkan ditambahkan kalimatnya menggunakan keterampilan praktik yang apa? Keterampilan gerak yang spesifiknya itu menggunakan keterampilan gerak melempar dan menangkap kayak gitu bisa Pak? Monggo Pak Bejo. Ditambahkan berarti atau Oh, ya, diganti dengan kalau menurut panjenengan itu kalau jenengan yang buat monggo enggak apa-apa. Lebih baik monggo. pengamatan terhadap keterampilan gerak melempar tangkap bola yang dipraktekkan peserta didik. Nggih. Weh, nupan melu-melu ya, mungkin menunggu. Senengnya kayak gue Oke. lucu. Nyuwun Ikut sewu. jawab maksudnya apa? Iya, mikir meneng bae bareng dikon mano meneng bareng kancane ngomong melu ngomong. Ya seperti itu Pak Wahidin, kalau mau ditambahkan ya enggak apa-apa, lebih baik itu. Ya karena Siap Pak Bejo. lebih gawe singkate lah daripada dawa-dawa. Oh nggih, Ya, siap. terima kasih Pak Wahidin masukannya ya. Oke, terima kasih Pak Wahidin, terima kasih Pak Bejo dan kelompoknya ya. Ya, RPP ini nanti izin saya share ke grup ya Pak ya, barangkali buat referensi dari teman-teman. Setuju. Oke Pak Bejo. Siap, Oke, siap, Pak Bejo. siap. Siap. Izin dulu sama yang punya. Ya. Nggih, sip. Oke, saya lanjutkan. Ini mau punyanya kelompoknya Mas Dimas. Apa dilanjutkan ke materi lagi? Lanjut materi aja Pak, mengingat waktu Pak menurut saya. Lanjut materi, nggih. Bentar nanti Pak. Yang hilang.
1.2. Bentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, ini tadi sudah lakukan ya. Nanti Ibu Bapak akan bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backwalk design. Ya, berarti yang due date-nya nanti malam ya, Bapak Ibu, untuk RPP atau modul ajarnya. Kemudian pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Kemudian Ibu Bapak akan diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu nanti ya, diharapkan dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backwalk design. Ya. Terima kasih atas waktu dan berbagai macam pertanyaan maupun diskusi dari Bapak Ibu, ya, berbagi kita berkolaborasi pada modul 1.6 tatap maya, ya, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya. Dari sini barangkali ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu, mengenai tugas RPP ataupun tugas nanti tentang praktek pembelajaran, video pembelajaran. Cukup nggih Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup nggih? Nggih. Kita on kamera dulu, kita foto dulu seperti biasa. Monggo untuk on kamera, Bu Catur, Bu Paramita, Mas Nopan, Pak Sukas, Mas Nopan berpotong rambut. Sip. Oke. Monggo yang mau untuk foto siapa? Mas Dimas, monggo Mas Dimas. Atau Mas Afan, monggo Mas Afan. Gayanya mau gaya apa? Monggo. Error Pak, lagi belum bisa foto. Lagi error. Ya.
Wis segar kagak nemen ya kan nembe. Monggo. Ngopi mesti Mas. Oh, gayanya mau apa? Bu Catur? Kayak kelihatan Bu Catur. Monggo, mau gaya yang apa? Mas Nopan, monggo Mas Nopan. Ya kasih cukur Gayanya aja. mau apa Mas Nopan? Monggo lah, bebas monggo. Bebas. Makmum aja makmum. Oh, kayak gini. Gaya Bu Catur, gaya Bu Catur. gaya ngupload RPP Mas Sofan. Gayane kayak kene menapa? Oh, Pak Yo, Wahidin. foto. Gaya apa Pak Wahidin? Bacatur biasanya nyontoni Mas gerak gak kelihatan. kotak nilai. Mas. Sering gaya biasanya perempuan. Iya. Mas Sukas Oh, fotonya iya. kelihatan Mas Sukas. Oh iya ini lupa. Tak udut disit. On kamera Pak Sukas. Oh tak udut disit. Kalau Pak mau Bejo, mulai. on kamera Pak Bejo. Yo Pak Bejo, dolanan manuk bae Pak Bejo wis. Oh, Mas Nopan. Monggo bebas ya, kayo. Yo, oh, gayanya kayak gini, nggih. Monggo. Yang mau moto siapa? Pak Wahidin foto, Pak Wahid. Pak Novan. Saya kameranya buram. Pak Nopan. Ayo udah, nggih. Ya. 1, 2. Oke. Ya, Bapak Ibu. Ya. Bentar. Ya. Lagi, gaya apa lagi? Monggo. Bacatur. Monggo, gaya apa lagi? Ya, Bu Catur. Oh, Bu Catur. Sweet. Oh iya, kayak gini. Oh, no. Nah, itu wis nembak. Nggih. Monggo, nggih. 1, 2, 3. Oke. Pak Novan so sweet ya. Wis. Awan panas. Oke, sampun nggih. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Iya, Pak. Oke. Mohon maaf barangkali tadi pada saat tatap maya ada kata-kata atau tindakan yang menurut panjenengan salah. Saya mohon maaf. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.